Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 membahas tentang limit fungsi dan kekontinuan. Limit fungsi dan kekontinuan pada bilangan kompleks itu tidak berbeda dengan limit dan kekontinuan pada bilangan real. Hanya yang membedakan adalah daerah asalnya ya, ataupun domainnya, ataupun persekitaran titik cluster pointnya atau titik limitnya. Nah, di fungsi limit dan kekontinuan di sini dibahas tentang himpunan pada pembahasan ini adalah koleksi atau kumpulan titik-titik pada bidang Z, ya. Kemudian kenapa pada bidang Z? Dikarenakan memiliki bilangan real dan bilangan imajiner, ya. Jadi ada bidang Z-nya itu real dan imajiner. Nah, limit pada bilangan kompleks didefinisikan itu kita misalkan ada fungsi W sama dengan Fz terdefinisi pada daerah Z. Ya, daerah Z itu berarti kan daerah domainnya, kecuali di Z0 atau titik limitnya. Limit Fz adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Jika untuk setiap epsilon positif terdapat ya, jadi di sini jika untuk setiap epsilon terdapat delta positif sedemikian hingga jarak dari Fz ke W0 itu kurang dari epsilon. Jadi W kecil di sini. Apabila jarak dari Z dikurang Z0 itu positif dan kurang dari delta, ditulis bahwa Fz akan dekat ke W0 ketika Z-nya mendekati Z0, ya, ataupun limit Fz sama dengan W0 ketika Z-nya mendekati Z0. Konsep limit pada bilangan kompleks tidak berbeda dengan konsep limit pada bilangan real. Bedanya pada titik limitnya merupakan bilangan kompleks. Nah, selanjutnya, ya, lingkungan persekitaran Z itu adalah persekitaran Z0 adalah himpunan semua titik Z yang terletak di dalam lingkaran yang berpusat di Z0. Berjari-jari R, R-nya positif, ditulisnya seperti ini. Jadi N kemudian Z0, R atau jarak dari Z ke Z0 itu kurang dari R. Berarti di sini Z0 itu titik pusatnya dan R-nya adalah jari-jari. Jadi ketika ditulis misalkan 3,4, oh berarti Z titik pusatnya 3 dan jari-jarinya 2, ya, karena jari-jarinya 4 maksudnya. Jadi ketika Z0, R, ya, N Z0, R. Jadi ketika di sininya N-nya 3,4 berarti Z0-nya 3, R-nya 4. Kalau persekitaran tanpa Z0 dan himpunan semua titik Z tidak sama dengan Z0 yang terletak di dalam lingkaran yang berpusat di Z0 berjari-jari R. Jadi kalau Z0-nya bukan anggota maka dikasih tanda bintang, N bintang Z0, R. Jadi si Z0-nya bukan anggota dari Z, tanpa semua titik Z di persekitarannya. Nah, contohnya ini ya, N-nya I,1, berarti Z0-nya I dan jari-jarinya 1. Sehingga jarak dari Z dikurangi I-nya akan kurang dari I. Nah, di gambar 1 ini kan pusatnya di I ya. Nah, Z0-nya pusatnya di I. Ya, ini pusatnya di I dan jari-jarinya adalah 1. Ya. Apa itu pusatnya di I? I itu kan 0,1 ya. Jadi I itu adalah 0,1. Ya, karena realnya 0 dan Z-nya 1. Sehingga di sini kalau di koordinatnya, ya, koordinat bilangan bidang kompleks ini real, kemudian imajiner, maka realnya adalah 0, kemudian imajinernya 1. Jadi di titik 0,1. Ya, 0,1 dikarenakan imajiner maka dinyatakan oleh 0,I. Nah, kalau yang kedua itu
N-nya 0,A, berarti Z0-nya sama dengan 0 dan jari-jarinya A. Ya, di mana Z0-nya tidak termuat ya. Jadi di ininya putus-putus. Ya, makanya ini putus-putus. Nah, selanjutnya titik Z0 disebut titik limit dari himpunan S jika untuk setiap N, ya, N bintang Z0, delta, maka ya, N bintang Z0, delta diiris dengan R sama dengan tidak himpunan kosong. Berarti ada satu titik, ya, titik limitnya ya, ataupun titik cluster. Ya, jadi sama konsepnya dengan bilangan asli, bilangan real ya, bahwa bilangan real menyatakan bahwa ketika titik limitnya ya beririsan dengan himpunan A-nya, maka tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada C-nya itu merupakan titik limit ya. Namun jika Z0 anggota S dan Z0 bukan titik limit, maka Z0 disebut titik tracing. Nah, di sini ada titik batas, sama saja. Ada batas dari himpunan S, ada himpunan semua titik batas dari N. Ada titik interior eksterior. Titik Z0 disebut titik interior dari himpunan S jika ada N Z0, delta, sehingga N di persekitaran Z0, delta adalah subset dari S. Titik yang bukan titik interior atau bukan titik batas itu titik eksterior. Jadi titik yang bukan titik interior atau bukan titik batas itu titik eksterior. Ada himpunan buka, ada himpunan tutup juga sama definisinya. Ada himpunan terhubung, ada daerah domain, daerah tertutup, dan penutup dari himpunan S. Ya, jadi penutup dari himpunan S adalah himpunan S digabung dengan titik limit. Nah, ini contohnya adalah himpunan terbuka dan terhubung. Ya, jadi ketika ada himpunan A, Z di mana nilai mutlak modulus Z-nya kurang dari 1, ya ini kan persekitaran ya, di real dan imajiner ya. Berarti ini kan modulus Z itu X tambah IY ya. Jadi jarak dari X kuadrat ditambah Y kuadratnya kurang dari 1. Jadi ini kan ekuivalen dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, berarti kan di sini jarak realnya 1 ya. Jadi ini jaraknya 1 dan jarak imajinernya juga 1. A adalah himpunan terbuka dan terhubung. Batas dari A adalah Z-nya sama dengan 1. Penutup dari A adalah Z, di mana Z-nya kurang dari sama dengan 1. Ini juga sama. B adalah bukan himpunan terbuka dan juga bukan himpunan tertutup. Ya, dikarenakan di sini kan ini terbuka dan ini adalah digabung dengan himpunan terbuka juga. Jadi ketika di sini ada himpunan Z-nya kurang dari 1 ini, kemudian ada digabung dengan 0,1, sehingga ada irisan di sini. Ya, sehingga ini setengah buka atau setengah tutup ya, karena di irisan di sini itu ada 1. Jadi tertutup juga bukan, kemudian terbuka juga bukan, karena ada yang himpunan yang semi terbuka. Ya. Titik limit dari B adalah Z, di mana Z-nya kurang dari sama dengan 1. Ya, ini juga sama. Ya. Titik Z0 adalah titik limit. Titik Z menuju Z0 melalui sebarang lingkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Apabila Z menuju Z0 melalui dua lingkungan yang berbeda, mengakibatkan FP menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi tersebut tidak ada. Jadi ketika nilai limitnya berbeda, maka dikatakan limitnya tidak ada. Nah, sekarang buktikan bahwa limit dari 2Z kuadrat min 3Z min 2 dibagi dengan Z min 2 ketika Z mendekati 2 sama dengan 5. Nah, ini kan kita periksa dulu ya apakah ini limit tentu atau tak tentu. Ya, kita substitusikan saja Z kuadrat berarti 4 kali 2 8, 8 dikurangi 6 sama dengan 2, 22, 0 per 0. Ini adalah limit tertentu ya, sehingga bagaimana langkahnya tentu difaktorkan.
Nah, misalkan diberikan epsilon positif, ya karena pertanyaannya buktikan, kita akan mencari delta positif sehingga ya jarak dari Z min 2 positif dan kurang dari delta mengakibatkan ya FZ min W ya W min 5 itu kurang dari epsilon ya. Nah, ini kan 5-nya ini sudah ada nilainya, tetapi ketika ini difaktorkan maka munculnya 5 itu ada ya. Lihat bagian sebelah kanan. Tujuan kita adalah menemukan delta yang memenuhi ini. Ya, yang memenuhi jarak dari Z min Z0-nya kurang dari delta dan positif. Sebenarnya sini FZ min L ya atau W-nya kurang dari epsilon. Nah, ini ya. Jadi difaktorkan Z tambah 1 kali Z min 5 per Z min 5. Z min 2 kurang dari 5. Ya. Ini dikali dengan 5 Z min 2 ya. Jadi sehingga 2Z tambah 1 min 5 dikali Z min 2 ya, ini menjadi 2 ya dikali Z min 2 ya. Jadi kan ini 2Z min 4 ya. 2Z min 4 itu dapat ditulis menjadi 2 kali Z min 2. Yang dicari adalah Z min 2 sehingga Z min 2-nya kurang dari epsilon per 2. Ya, ini penyelesaiannya sama saja, tahapan-tahapan penyelesaiannya ya, difaktorkan, kemudian dicari nilainya, dan yang akan dicari adalah jarak dari Z min 2. Sehingga jarak dari Z min 2 kurang dari epsilon per 2 itu sama dengan delta. Hal ini menunjukkan bahwa deltanya sama dengan epsilon per 2. Bukti formalnya silahkan dikerjakan ya sebagai latihan ya. Nah, selanjutnya buktikan bahwa limit Z kuadrat tambah 2 ketika Z mendekati 1 sama dengan 3. Nah, ini nilai 3 ini tidak lain adalah substitusi dari Z mendekati 1 ya. Berarti kan 1 kuadrat 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, yang akan dicari adalah buktinya. Ya, benar tidak bahwa Z kuadrat tambah 2 sama dengan 3 ketika Z-nya mendekati 1. Jika untuk setiap epsilon ya alfa anggota R ya dan ya di sini ada ini ya. Nah, bukan ini epsilon positif ya. Epsilon positif ya. Ini epsilon positif. Sama di sini di simbolnya adalah epsilon ya. Epsilon dan delta. Nah, untuk menunjukkan ini ya prinsipnya sama bahwa untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga untuk setiap Z-nya anggota A kita misalkan Z anggota A di mana jarak dari Z min 1 positif dan kurang dari delta mengakibatkan Z kuadrat tambah 2 kurangnya 3 kurang dari epsilon. Ini kan hasilnya adalah Z kuadrat min 1 ya, sehingga dapat difaktorkan menjadi Z tambah 1 dikali Z kurangi 1 kurang dari 3 ya, epsilon. Nah, kita misalkan ambil deltanya sampai dengan 1. Nah, mau deltanya setengah silakan, 1/3 silakan. Tapi karena delta positif kita ambil saja 1 untuk memudahkan perhitungan pembuktian ini. Nah, sehingga jarak dari Z min 1 kurang dari 0 dan kurang dari 1 mengakibatkan jarak dari Z min 1 yang mutlak Z1 atau modulus Z dikurangi 1 akan kurang dari modulus Z min 1 kurang dari 1. Ini
tidak lain adalah dari sifat harga mutlak, ya, bahwa harga mutlak Z dikurangi harga mutlak 1 akan kurang dari Z min 1 kurang 1. Sehingga diperoleh Z-nya adalah 2, ya, kurang dari 2. Sehingga Z plus 1 akan kurang dari Z ditambah 1. Ya, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga diperoleh mutlak dari Z plus 1-nya kurang dari 3. Jadi karena yang akan kita cari adalah Z min 1, ya, sedangkan Z plus 1-nya sudah dapat ditemukan, sehingga Z plus 1 itu kan kurang dari 3, berarti 3 kali Z min 1. Jadi Z min 1-nya kurang dari epsilon per 3. Maka ada deltanya, ada 2, ya kita akan cari yang minimumnya, antara 1 dengan epsilon per 3. Ya, sehingga untuk setiap Z anggota A dengan 0 kurang dari Z min 1 kurang dari delta mengakibatkan Z kuadrat tambah 2 min 3 kurang dari epsilon. Ya, jadi ini yang membuktikan bahwa Z kuadrat tambah 2 sama dengan 3 ketika Z-nya kurang dari 1. Ya, selanjutnya misalkan ada FZ, IZ per 2 dengan Z-nya kurang dari 1, buktikan bahwa FZ, ya, sama dengan I per 2. Ketika Z-nya mendekati 1, ya ketika Z-nya mendekati 1 di sini kan, ya 1 kali I kan I per 2, ya benar, ya, nilai limitnya. Tapi yang kita akan cari adalah buktinya. Ambil epsilon positif sebarang, nah delta 2 epsilon itu tidak lain dari analisis pendahuluan. Ya, kan ini ya, FZ min I per 2, jadi IZ per 2 kurangi I per 2, ya I kali Z min 1 per 2. Ya, nilai mutlak I kali Z min 1, maka 1 kali Z min 1 per 2. Ya, jadi kan kurang dari epsilon, ya berarti Z min 1-nya kurang dari 2 epsilon sama dengan delta. Ya, di sini. Ini buktinya bahwa jarak dari Z min 1 per 2 akan kurang dari delta per 2, di mana deltanya adalah 2 epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena FZ min W-nya kurang dari epsilon, terbukti bahwa limit dari FZ ketika Z-nya mendekati 1 adalah I per 2. Ya. Ya, jadi ini bisa dicermati, ya, sama saudara. Sama prinsipnya dalam pembuktian pada bilangan real. Nah, teori limit juga sama pada bilangan kompleks juga, bahwa jika fungsi memiliki limit untuk Z mendekati Z0, maka nilai limitnya tunggal. Kita misalkan nilai limitnya adalah W1 dan W2. Ya, analisis pendahuluannya, jarak FZ min W1 sama dengan W1 min FZ, itu kita nyatakan kurang dari epsilon per 2, ya, atau sama dengan epsilon per 2 di sini. Ya, sehingga ketika W1 min FZ tambah FZ min W2 akan kurang dari ini persamaan segitiga epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon, karena jarak dari W1 kurang W2 kurang dari epsilon, jadi W1-nya sama dengan W2 karena kita ambil epsilonnya sama dengan 0. Nah, jadi tadi kita misalkan limit W1-nya dan W2, ternyata W1-nya sama dengan W2, berarti nilai limitnya 1, ya, karena sama. Teorema misalkan Z, ya, dinyatakan dalam X, Y dapat ditulis dengan X tambah Y, dan FZ-nya adalah U X, Y ditambah I dikali Pi X, Y dengan domain D titik Z0 kita nyatakan dengan X0, Y0 sama dengan X0 tambah Y0 di dalam D atau batas D, maka limit FZ sama dengan X0 tambah Y0 ketika Z-nya mendekati Z0 jika dan hanya jika limit dari U X, Y sama dengan X0, ya, ketika Z mendekati Z0, dan limit Pi-nya X, Y sama dengan Y0 ketika Z-nya dikurangi Z0. Nah, jadi di sini ketika ada nilai limit yang bentuknya dapat dinyatakan dalam bentuk FZ sama dengan X0 tambah Y0, ketika Z-nya mendekati Z0, ini ekuivalen, ya, jika dan hanya jika limit U-nya X0 dan limit V-nya adalah Y0. Ya. Operasi, ya, operasi himpunan juga sama, usaha tambah, kali dan bagi. Ya, ini sebagai latihan saja, silakan
Nah, buktikan ya, sumbernya juga ada. Ya, nah sekarang menghitung limit ya. Menghitung limit, tentukan limit dari Z kuadrat tambah I per Z kurangi I untuk Z yang mendekati I. Ya ini kan kalau dalam bilangan real itu kita ganti dengan X ya sama saja. Ya berarti kan mensubstitusikan nilai Z ketika Z-nya mendekati I. Ya berarti hal yang pertama kali kita akan periksa dulu ya. Nah ini kan Z kuadrat tambah I kuadrat itu kan negatif 1. Negatif 1 tambah 1, 0, 0 per 0. Berarti ini perlu diselesaikan dengan pemfaktoran. Ya, Z tambah I kali Z min I per Z min I. Sehingga limitnya menjadi limit Z tambah I per limit Z tambah I ketika Z-nya mendekati I, maka I tambah I sama dengan 2I. Ya, sama saja. Operasinya pada limit di bilangan real ya. Nah, ini definisi yang ada di buku Rapi P. Agarwal ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika Z-nya mendekati Z0 positif kurang dari delta mengakibatkan jarak dari FZ ke W0 juga akan kurang dari epsilon. Ya. Ini kan wilayah di X, Y ya. Nah, kita misalkan wilayah di X, Y-nya kan ini Z min Z0. Ya, kemudian ini FZ min W0 ya. Jadi hasil dari limitnya itu akan berbentuk FZ min W0-nya begini. Dan ini adalah UPI. Jadi bagian realnya dan ini bagian imaginary. Ya, dengan definisi kita akan tunjukkan bahwa limit Z mendekati 1 min I, konjugat kuadrat min 2 akan sama dengan negatif 2 tambah 2I. Ya. Jadi ini dicoba. Ya, ini cara menyelesaikannya juga sama ada. Ya. Nah, sekarang membuktikan limit yang tidak ada nilai limitnya. Jadi bagaimana langkahnya? Ini akan ditunjukkan nilai limit dengan lintasan yang berbeda. Ya, jadi ketika di lintasan X positif misalkan kita ngambil karena kan Z mendekati 0 itu kan 0,0. Ya, Z mendekati 0 itu dapat dinyatakan dalam bentuk X, Y mendekati 0,0. Sehingga kita periksa di sumbu X sama dengan X positif, dalamnya Y-nya 0. Ya, dan yang kedua X-nya 0. Nah, ketika X-nya dari lintasan yang pertama Y-nya sama dengan 0, kemudian X sama dengan 0, memiliki nilai yang berbeda limitnya, maka itu tidak ada. Ya, atau bahkan kita periksa juga sampai sepanjang garis Y sama dengan X. Ya. Karena 0 kan dua-duanya. Nah, ini ya pendekatan sepanjang X positif dalam hal ini Y-nya 0. Maka limit dari X tambah Y per X min Y, kita substitusi Y-nya 0, ya, karena Y-nya 0, maka tinggal ya X per X ya, berarti 1 ya, limit 1 ketika X mendekati 0 sama dengan 1 karena konstanta. Nah, sekarang sepanjang Y positif, X-nya sama dengan 0 ya. Ini adalah IY per negatif IY, berarti negatif 1 sama dengan negatif 1. Dari sini kita lihat ya, jadi sepanjang sumbu X positif dan Y positif memiliki limit yang berbeda, ya hasilnya tidak memiliki limit ya. Buktikan bahwa limit 3Z kuadrat tambah 2 ya, ketika Z mendekati negatif 2 sama dengan 14. Nah, ini kita misalkan FZ-nya 3Z kuadrat tambah 2 dan W0-nya sama dengan 14. Kita analisis pendahuluan, ya FZ min W0. Ya. Nah, di sini kan 3Z kuadrat tambah 2 kurangi 14. Ya. Jadi 3Z kuadrat min 12, maka 3Z kuadrat min 4. Ya. Sehingga 3 kali Z kuadrat min 4 sama dengan
3 kali Z min 2 dikali Z plus 2. Nah, yang akan dicari adalah Z min 1 ya. Z min 2 yang akan belum ditentukan. Kalau Z plus 2 itu kita akan memisahkan, ambil deltanya 1. Ya. Jadi mengambil deltanya 1 sehingga jarak dari Z2 kita misahkan kurang dari delta sama dengan 1. Maka Z plus 2 kurang dari 1 itu ekuivalen dengan negatif 1 kurang dari Z plus 2 kurang 1. Nah, ini diselesaikan sehingga Z-nya kurang dari negatif 3 dan lebih besar negatif 3 dan kurang negatif 1. Mengakibatkan, ya ini ada alternatif lain menyelesaikannya, mau mencari nilai Z-nya boleh, mau mencari langsung ke Z plus 2-nya boleh. Sehingga ketika Z min 2-nya lebih besar negatif 5 dan kurang dari negatif 3, maka nilai positifnya adalah lebih besar 3 dan kurang dari 5. Sehingga jarak dari Z min 2-nya kurang dari 5. Nah, di sini kurang dari 3 kali 5 dari mutlak Z plus 2 kurang epsilon ya. Mengakibatkan bahwa Z plus 2-nya kurang dari epsilon per 15. Nah, sehingga tadi deltanya ada 2 ya. Di sini ada deltanya ada 2, pilih deltanya 1 dan epsilon per 15 ya. Nah, sehingga di sini ya pilih ya, deltanya. Ini ada yang kurang tadi, yang ini kurang dari epsilon. Ini deltanya 1 dan epsilon per 15. Untuk pembuktiannya ini silahkan dibuktikan sendiri. Untuk pembuktiannya silahkan dibuktikan sendiri. Ya, jadi selanjutnya, apakah limit Z kuadrat tambah 1 per X tambah Y kurangi 1 ketika Z-nya mendekati I itu ada? Nah, ini diperiksa tadi mendekati melakukan dua pendekatan ya, pendekatan ketika X-nya mendekati 0 ya, dan ketika Y-nya mendekati 1 ya. Makanya ini diuraikan dulu bentuk dari limit ini menjadi limit karena Z itu X tambah IY, maka ini diselesaikan dulu ya. Nah, Z kuadrat itu kan tidak lain adalah Z tambah IY kuadrat menjadi Z X kuadrat min Y kuadrat plus 2 IXY plus 1 ya, plus 1 dari soal per X tambah Y min 1. Nah, ini kita misalkan bagian realnya itu kan X kuadrat min Y kuadrat tambah 1 per X tambah Y min 1. Kemudian bagian imajinernya adalah 2XY per X tambah Y kurang 1. Sehingga kita periksa sepanjang garis X sama dengan 0, ya, FZ-nya menjadi U ya 1, Y ya. Nah, di sini sepanjang X sama dengan
0 itu, maka di sini ya, X-nya 0 ya, X-nya 0, 0 kuadrat, 0 min Y kuadrat tambah 1 per Y min 1. Ya, jadi ini sepanjang, ya ini ada, nah di sini 0, Y ya, bukan 1 ya. Jadi sepanjang garis X sama dengan 0 diperoleh FZ-nya 0 U-nya ya, kita fokus ke U-nya X, Y, berarti karena X-nya 0 maka 0, Y, sehingga FZ-nya menjadi negatif Y kuadrat tambah 1. Sehingga limit ya, limit dari negatif Y2 tambah 1 per Y min 1 ketika Y-nya mendekati 1 menjadi, ini kan limit tak tentu, maka difaktorkan, hasilnya adalah limit negatif 2Y, ya, Y mendekati 1, sehingga jawabannya adalah negatif 2 ya. Nah, jadi ini kan sepanjang garis X sama dengan 0 dan sepanjang garis Y sama dengan 1. Kita selesaikan dulu sepanjang garis X sama dengan 0 untuk U-nya. Ya, kita ambil saja U ya. Kita fokus di U. Sehingga ini menjadi negatif Y kuadrat tambah 1 per Y min 1. Nah, sekarang sepanjang Y sama dengan 1 diperoleh FZ sama dengan U ya, X, 1. Ini kan, nah, ketika Y-nya 1, nah, ini kan 2X kali 1, 2X. Ya, berarti 1 ditambah X ditambah 1 min 1. Ya, X tambah 1 min 1 berarti X ya, berarti 2X per X. 2X per X. Ya. Nah, di sini sepanjang garis Y sama dengan 1 diperoleh FZ U X, 1 ya. Nah, X, 1. Y-nya 1 ya. Berarti kan ke U ya, kita fokusnya ke U. Ya, karena yang akan diperiksa adalah sepanjang garis X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 di U. Nah, di U saja kita periksanya. Nah, di sini Y-nya 1 berarti kan 1 kuadrat 1, negatif 1 tambah 1, 0. Berarti X kuadrat per X tambah 1 min 1, X tambah 0. Berarti X kuadrat per X sama dengan X. Jadi di sepanjang U saja yang diperiksanya. Limit X ketika X-nya mendekati 0 sama dengan 0. Karena X, Y mendekati 1,0 ya. Sepanjang dua garis yang berbeda menghasilkan limit yang berbeda, maka limit dari X kuadrat min Y kuadrat tambah 1 plus 2Y per X tambah Y min 1 itu tidak ada karena memiliki nilai limit yang berbeda. Nah, ini 0,1 ya. Karena I ya tadi. Ya. Jadi yang pertama kan yang harus ingat itu adalah ini ya. Z mendekati I itu berarti kan Z mendekati 0,1 ya, realnya 0 dan imajinernya 1. Sehingga kita substitusikan nilai Z-nya, kemudian kita uraikan, kita ambil bagian real dan bagian imajiner. Kita periksa di bagian realnya saja. Ya, jadi sepanjang garis X mendekati 0, maka X-nya sama dengan 0, substitusikan ke U, diperoleh ini. Berarti nilai limitnya Y mendekati 1, maka diperoleh negatif 2. Kemudian sepanjang garis Y sama dengan 1, substitusikan ke U, dapat X. Sehingga ketika limit X-nya mendekati 0, ya X sama dengan 0. Karena nilai limitnya yang 1 adalah negatif 2, kemudian didekati sepanjang garis Y sama dengan 1 itu nilai limitnya 0, maka karena berbeda berarti limitnya tidak ada. Kekontinuan fungsi, misalkan fungsi Fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi Fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk
Z menuju Z0, maka limit FZ dengan FZ0. Sama definisinya pada fungsi bilangan kompleks dengan bilangan real. Nah, jadi ada 3 syarat fungsi FZ kontinu di Z0, yaitu yang pertama FZ0 ada, limit FZ ketika Z mendekati Z0 juga ada, dan limit FZ sama dengan FZ0 ketika Z mendekati Z0. Fungsi FZ dikatakan kontinu pada suatu daerah Z, ya di sini, ya kontinu pada suatu daerah R. Ya. Nah, jika FZ kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut, ya kita misalkan R ya di sini, daerah R, maka fungsi FZ kontinu pada suatu daerah R jika FZ kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Ya. Nah, ini teorema yang tadi membuktikan kontinu atau limitnya ada. Nah, ini kan diurai dari bentuk UX, Y ya. FZ-nya sama dengan UX, Y ditambah I, V, X, Y, FZ terdefinisi di setiap titik pada daerah R. Ya, dan Z0-nya adalah X0 tambah Y0. Nah, maka fungsi FZ kontinu di Z0 jika dan hanya jika UX, Y dan V, X, Y masing-masing kontinu. Ya, di X, Y0. Andaikan FZ dan GZ kontinu di Z0, maka masing-masing fungsi yaitu kontinu. Ya, FZ tambah GZ kontinu, FZ kali GZ kontinu, dan FZ per GZ tidak sama dengan 0 juga kontinu. Itu pun dengan fungsi komposisinya FGZ, F kontinu di Z0. Ya, apakah kontinu di 2i? Ya, untuk fungsi FZ-nya ini, ya Z kuadrat tambah 4 per Z min 2i, Z-nya tidak sama dengan 2i, dengan 3 tambah 4 Z, Z-nya sama dengan 2i. Kita periksa dulu di F2i ya. F2i itu berarti yang ini ya, 3 ditambah 4 Z, berarti 3 ditambah 4 Z-nya 2i ya, sehingga 3 ditambah 8i. Sedangkan untuk Z mendekati 2i, limit FZ mendekati ya, ini kan kurang dan lebih besar, sehingga fungsinya yang digunakan adalah Z tambah 2i. Ya, jadi limit FZ ketika Z-nya mendekati 2i menjadi 4i ya. Ya, jadi karena limit FZ ketika Z-nya mendekati 2i tidak sama dengan F2i, maka FZ diskontinu di Z sama dengan 2i. Ya, jadi syarat yang pertama kita periksa dulu nilai F2i-nya, ya, nilai di titik kontinunya. Ya, kemudian di titik mendekatinya, ternyata nilai limit tidak sama dengan nilai dari fungsinya, akibatnya FZ diskontinu. Ya. Nah, demikian untuk materi di pertemuan ke-9, limit dan kekontinuan. Untuk kekontinuan nanti akan diselesaikan pada pertemuan 10, dilanjutkan ke pertemuan 10. Untuk pertemuan sekarang di pertemuan 9, kekontinuannya hanya sampai kepada definisi awal. Dan untuk memperdalam tentang limit pada bilangan kompleks, silakan saudara banyak berlatih menyelesaikan limit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.